Selamat datang di Godong.id, di mana kami berbagi topik informatif, inovasi, dan solusi terbaik bagi bisnis Anda. Kali ini, kami akan berbagi informasi mengenai inovasi yang cepat dan akurat bagi lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu CBS, bagaimana cara kerjanya, serta kegunaannya untuk lembaga keuangan non-bank. Banyak lembaga keuangan non-bank meskipun menyadari manfaat besar penggunaan Core Banking System atau CBS, masih enggan atau tertunda dalam mengimplementasikan sistem ini. Beberapa alasan mengapa mereka belum sepenuhnya beralih ke CBS bisa sangat bervariasi. Berikut adalah beberapa polemik yang sering muncul terkait transisi ini. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Implementasi CBS memerlukan biaya awal yang besar, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan staf. Biaya langganan untuk model SAS juga bisa menjadi beban, terutama bagi lembaga kecil dan menengah. Yang kedua, proses implementasi yang kompleks dan memakan waktu. Proses migrasi ke CBS memerlukan waktu lama dan memengaruhi operasional sehari-hari. Lembaga keuangan harus menghadapi tantangan dalam migrasi data dan adaptasi sistem baru. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan dan kekurangan keahlian. Banyak lembaga yang mengalami resistensi internal terhadap perubahan, terutama karena karyawan yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Selain itu, kekurangan tenaga ahli di bidang teknologi membuat adopsi CBS semakin sulit. Yang keempat, kekhawatiran tentang keamanan dan kepatuhan regulasi. Lembaga keuangan khawatir akan masalah keamanan data dan perlindungan informasi anggota, serta kesulitan untuk memastikan sistem CBS memenuhi regulasi yang berlaku. Lalu, apa itu Core Banking System? Core Banking System atau sistem inti perbankan adalah perangkat lunak yang memungkinkan lembaga keuangan untuk mengelola seluruh operasi mereka secara terpusat. Dalam dunia keuangan, Core Banking merupakan tulang punggung dari semua aktivitas transaksi yang terjadi, mulai dari penyimpanan data anggota hingga pengelolaan transaksi keuangan seperti transfer, pinjaman, dan investasi. Dulu, sistem perbankan atau lembaga keuangan hanya bekerja secara terpisah-pisah di setiap cabang. Namun dengan adanya CBS, seluruh cabang dan unit bisnis lembaga keuangan bisa terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan kata lain, anggota bisa mengakses rekening mereka di mana saja, kapan saja, tanpa terbatas oleh lokasi cabang fisik. Komponen utama Core Banking System. Core Banking System memiliki beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mendukung operasional lembaga keuangan. Di antaranya, yang pertama, modul rekening. Mengelola semua informasi terkait rekening anggota, seperti saldo, transaksi, dan histori rekening. Yang kedua, modul transaksi. Bertanggung jawab untuk memproses transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran, atau deposito. Yang ketiga, modul laporan dan analisis. Membantu lembaga keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan mendalam, yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, modul keamanan. Menjaga agar data anggota tetap aman dan terlindungi dari ancaman luar, termasuk sistem autentifikasi dan enkripsi. Yang kelima, modul integrasi, menyediakan penghubung dengan sistem lain seperti layanan pembayaran, aplikasi mobile, atau perangkat keuangan lainnya. Kegunaan CBS untuk lembaga keuangan non-bank. Berikut adalah beberapa kegunaan utama CBS untuk lembaga keuangan non-bank. Di antaranya, yang pertama, manajemen rekening anggota yang lebih efisien. Dengan CBS, lembaga keuangan non-bank dapat dengan mudah membuat dan mengelola rekening anggota. Informasi anggota tersimpan secara terpusat, memudahkan pengelolaan dan pemantauan transaksi keuangan anggota. Yang kedua, penyederhanaan transaksi. Lembaga keuangan non-bank seringkali menangani transaksi seperti pembayaran cicilan, transfer dana, dan pinjaman. CBS memungkinkan mereka untuk memproses transaksi ini dengan cepat dan akurat, baik secara langsung maupun melalui saluran online. Yang ketiga, keamanan yang ditingkatkan. Salah satu aspek terpenting dalam lembaga keuangan adalah keamanan.
CBS dilengkapi dengan fitur keamanan yang memastikan data anggota terlindungi dengan enkripsi dan teknologi keamanan terkini. Ini sangat penting, terutama ketika lembaga keuangan non-bank menangani data pribadi dan transaksi yang sangat sensitif. Yang keempat, laporan keuangan yang akurat dan real-time. Dengan CBS, lembaga keuangan non-bank bisa mendapatkan laporan keuangan yang akurat dan real-time. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka selalu dapat memantau kinerja keuangan mereka, serta memenuhi kewajiban regulasi yang berlaku. Yang kelima, pengelolaan risiko. CBS memfasilitasi lembaga keuangan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Dengan data yang tersimpan terpusat dan proses transaksi yang terdokumentasi dengan baik, lembaga keuangan dapat melakukan analisis risiko dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang keenam, layanan digital untuk anggota. Dalam dunia yang semakin terhubung dengan digital, CBS memungkinkan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan layanan yang lebih fleksibel kepada anggota. Anggota dapat mengakses rekening mereka, melakukan pembayaran, atau memeriksa saldo melalui aplikasi mobile atau internet banking. Selain kegunaan-kegunaan yang sudah disebutkan, ada beberapa keuntungan tambahan dari implementasi CBS yang sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan non-bank. Seperti yang pertama, efisiensi operasional. Dengan sistem yang terintegrasi, lembaga keuangan non-bank dapat menghemat waktu dan biaya operasional. Proses manual yang rumit dapat diotomatisasi, mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat transaksi. Yang kedua, peningkatan layanan pelanggan. Anggota kini dapat menikmati layanan yang lebih cepat dan lebih responsif berkat penggunaan CBS. Dengan terintegrasi yang mulus antara sistem, lembaga keuangan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi anggota. Yang ketiga, skalabilitas. Seiring pertumbuhan lembaga keuangan non-bank, CBS memungkinkan sistem untuk berkembang, baik itu dalam hal jumlah anggota, volume transaksi, atau ekspansi cabang. CBS dapat mengakomodasi kebutuhan yang semakin besar tanpa mengaruhi kinerja. Oleh karena itu, Godong.id sebagai solusi untuk lembaga keuangan non-bank. Karena Godong.id mempunyai CBS berbasis SAS, yaitu Godong Laku yang siap membantu jalannya operasional lembaga keuangan non-bank menjadi lebih cepat dan akurat. Daftarkan koperasi Anda di register.godong.id atau bisa hubungi kami di media sosial godong.id. Tunggu apa lagi? Segera install, daftar, dan gunakan Godong Laku. Rasakan kemudahan operasional secara real time kapanpun dan dimanapun bersama godong.id.